sebenarnya seorang arsitek digital yang membangun sebuah website, baik itu dari sisi front end itu untuk bagian seorang full stack web developer itu ada yang namanya hard skill. Hard skill itu untuk bagian teknisnya, terus ada juga yang bagian soft skill. Kalau begitu burnout ya itu artinya. Kalau burnout pasti setiap orang pernah alamin. Tapi caraku untuk menghindari burnout itu ya tinggalin. Tinggalin dulu Wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kalian berada. Halo Sobat Citizen, kembali lagi di SI Podcast dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Bagaimana nih kabar kalian? Pastinya dalam keadaan baik dan juga pasti harus penuh semangat ya. Karena kami juga penuh semangat di sini untuk memberikan pengetahuan kepada kalian. Topik kali ini kita tuh menarik dan pastinya juga itu inspiratif bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Puput. Dan aku kali ini tuh gak sendiri, karena kali ini aku ditemenin oleh teman aku yang ada di sampingnya itu. Halo, perkenalkan saya Ana. Oke, di topik yang seru dan menarik ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Kak Safira Marwapei. Dia seorang full stack developer juga kreator IT yang senang sekali memberikan ilmunya di media sosial, baik itu di Instagram maupun di TikToknya. Nah, betul sekali. Bahkan nih aku sering banget ngeliat konten-konten kakak itu bukan hanya menarik dan bagus, tapi juga beri kita sesuatu edukatif untuk kita semua. Oke, kita sapa dulu nih Kak Safiranya. Halo Kak Safira. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik walaupun sedikit hektik. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang lagi sibuk apa nih? Untuk sekarang ya lagi sibuk selain pekerjaan kantor, ada freelance juga sama ngejar konten. Wah, sangat sibuk ya. Nah kak, boleh nggak sih kak ceritakan sedikit nih kak tentang latar belakang pendidikan kakak dan pengalaman kakak di dalam bidang full stack developer? Oke, ini dari awal atau gimana? Ya, boleh Kak dari awal. Ya. Jadi awalnya sebelum saya menjadi seorang full stack web developer itu saya mulai di waktu zaman SMA. Tapi untuk zaman SMA itu sendiri, dulu saya SMA di SMA 2, terus belum terlalu ke ranah logikanya. Jadi dulu itu ada bagian ekskul di SMA itu ada divisi kreatif sama divisi logika. Tapi dulu itu masih di bagian ranah divisi kreatifnya, belum ke logikanya ya. Jadi setelah itu pas kesini pas mau masuk kuliah udah mulai bingung kan. Dulu mama juga suruhnya untuk ambil kedokteran, tapi kan nggak semua orang mau di situ kan. Tapi akhirnya ketertarikannya muncul di bagian teknik informatika. Jadi akhirnya milih untuk masuk di teknik informatikanya. Ngomong-ngomong nih ya Kak, boleh jelaskan kepada teman-teman dulu itu apa sih itu full stack developer? Mungkin teman-teman di luar sana masih bingung nih, apa sih itu full stack developer? Jadi untuk full stack web developer sendiri itu teman-teman pasti udah pada tahu dong ya, kita ini sebenarnya seorang arsitek digital yang membangun sebuah website, baik itu dari sisi front end itu untuk bagian desain maupun di bagian back end. Sedangkan bagian back endnya itu seperti pemrosesan data dari website kita. Jadi saling berkaitan antara front end, back end, terus ada juga bagian DevOps-nya, terus untuk bagian deployment dan keamanan jaringan itu semua ada masuk di ranahnya full stack web developer. Kayak gitu. Bisa dibilang ya Kak, full stack developer ini semua tentang web developer ada semua di. Oke. Jadi untuk keterampilan yang harus dimiliki seorang full stack web developer itu ada yang namanya hard skill. Hard skill itu untuk bagian teknisnya, terus ada juga yang bagian soft skill. Hard skill dan soft skill ini saling melengkapi. Misalnya untuk bagian hard skillnya kita itu harus ngerti tentang bahasa pemrograman, algoritma pemrograman, atau mungkin di bagian soft skill itu yang penting itu nomor 1 itu bahasa Inggris. Ya.
Untuk soft skill, itu soft skill bahasa Inggris itu penting banget karena seperti yang kita tahu untuk dokumentasi sendiri kan itu semuanya dari bahasa Inggris, betul, berbahasa betul. Inggris. Nggak mungkin ada dokumentasi Iya. pakai bahasa Makassar gitu, nggak mungkin kan. Jadi bahasa Inggris itu penting, itu selalu aku kasih tahu di teman-teman tiap aku bawa materi, bahasa Inggris itu yang utama. Terus yang kedua pemahaman untuk di bagian skill komunikasi. As we know, untuk sebagai web developer itu pasti ada di bagian tech yang orang tuh nggak ngerti di bahasa IT-nya. Jadi kita harus gimana caranya mengkomunikasikan sesederhana mungkin untuk kemudian dikomunikasikan ke partner yang mungkin meng-hire kita sebagai full stack web developer ataupun untuk teman-teman kantor seperti itu. Itu komunikasi. Kemudian soft skill yang lainnya itu di bagian time management. Nah, kenapa time management itu penting? Karena untuk di bagian full stack web developer sendiri tuh kita tahu mulai dari desain atau mungkin back end itu wasting time. Jadi kalau misalnya kita nggak manfaatin waktu sebaik mungkin kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk di bagian debugging kode mungkin atau mungkin cari error yang nggak ketemu-ketemu. Padahal kan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan menggunakan tools yang sepertinya mungkin banyak orang yang belum tahu tools apa aja tuh yang dipakai. Jadi time management itu penting banget, apalagi untuk bagian pekerjaan yang mungkin mengkhususkan kita dalam waktu tertentu gitu. Jadi misalnya project ini harus selesai dalam waktu beberapa minggu kayak gitu. Sudah ini ya Kak, sudah diatur untuk project ini ada jadwalnya. Sama untuk bahasa Inggris itu sebelum kita terjun ke dunia teknologi itu yang paling penting pastinya bahasa Inggris ya Kak. Iya. Oh iya. Karena kalau nggak ada bahasa Inggris aduh Susah. Karena banyak orang yang pada nanya sih gimana sih caranya baca dokumentasi. Iya, karena betul, saking banyaknya itu kan dari overview atau getting started semuanya itu buat orang yang nggak paham pasti asal copy aja, Iya, asal iya, pakai betul, Kak, betul. untuk bagian dokumentasi, padahal itu udah benar-benar dijelasin step-stepnya, ini copy ini dulu terus masukin di bagian head, masukin di bagian body kayak gitu. Karena kayaknya banyak banget ya pengalaman yang aku denger nih tentang keahlian, apalagi itu hard skill dan soft skill itu lumayan susah juga ya untuk dilatih. Berarti yang paling penting utama itu kita harus ngerti bahasa Inggris guys, karena itu bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi untuk kalian yang mau jadi full stack developer seperti kakak itu harus jago terutama bahasa Inggris. Amin. Semoga. Amin. Nah kak, pas aku denger nih kak, bagaimana nih kak cara awal mulai kakak mulai karir menjadi full stack developer? Apakah ada satu motivasi yang kakak pegang sampai sekarang dalam menjalani bidang kakak saat ini? Oke. Untuk motivasi sendiri, motivasi yang paling kuat yang buat saya akhirnya terjun ke dunia full stack web developer itu karena waktu kuliah kan semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 itu lagi gencar-gencarnya buat nyari minat mana nih gitu ya kan, mau fokus di website, mau fokus di mobile, atau mungkin mau fokus di apps. Terus ada nih temen aku satu orang, ini cowok ya, yang mungkin kalau teman-teman yang sering dengar, aku itu sering banget dengar teman aku yang cowok ini bilang, ngapain belajar susah-susah, kamu kan cewek, ujung-ujungnya pasti ke dapur, gitu kan. Nah, gara-gara itu kayak itu akhirnya memotivasi untuk membuktikan bahwa loh, cewek juga bisa loh untuk masuk di ranah yang kebanyakan mungkin ada di laki-lakinya. Tapi kadang mungkin ada satu poin kayak kita mau nyerah gitu kan. Tapi ingat lagi motivasinya tuh mau membuktikan kalau kita juga bisa. Terus saya tuh ngefans sama Pak Sandika Gali. Untuk semua programming website pasti kenal sama beliau. Terus ada akhirnya satu kesempatan ketika saya bertemu sama beliau, saya memperkenalkan diri bukan sebagai seorang yang baru belajar, tapi sesama rekan yang sama-sama bekerja di dunia website
di bagian web developer. Akhirnya ke notice sama beliau itu bukan sebagai orang yang baru belajar, tapi emang udah yang menggeluti dunia ini seperti itu. Nah, Yang itu. pas GDSC itu ya kak? Iya, pas GDSC itu. Kan selain coding ya kak, kan kakak aktif di media sosial. Nah, bagaimana sih kakak cara membagi waktunya antara kerja project dan membuat konten? Oke, sebenarnya waktu masuk kerja itu kan kita mulai dari kerjaan saya tuh mulai dari 7 to 5. Artinya benar-benar dari jam 7 ke jam 5 itu ngoding terus-terusan ngerjain proyekan di kantor. Tapi di hari libur itu sebisa mungkin dimaksimalkan untuk melakukan pekerjaan lain. Maksudnya selama saya suka untuk melakukan suatu pekerjaan pasti akan saya lakukan. Terus bagaimana cara manage waktunya itu tergantung dari diri sendiri masing-masing lagi. Misalnya hari Sabtu ini saya mau planning untuk belajar tech-tech baru, atau mungkin di waktu istirahat kantor lagi nge-scroll gini tiba-tiba dapat ide konten, dicatat dulu di notepad atau di mana. Terus untuk bagian eksekusi nanti di hari libur kantor di hari Sabtu. Terus untuk me time sama keluarga juga terbagi, ada di bagian sorenya mungkin setelah semua pekerjaan selesai. Jadi ya pintar-pintar alokasiin waktu aja sih. Iya, itu tergantung dari diri sendiri kita ya kak. Iya, soalnya untuk bagian ngukur waktu kita sendiri tuh yang tahu kita sendiri kan. Iya. Berarti sibuk banget ya keseharian kakak ya. Kayak setiap hari berulang seperti itu terus deh. Iya, berulang di hari Sabtu berulang seperti itu terus. Jadi benar-benar dari hari Senin sampai Jumat itu udah planning. Ini kan hari Sabtu cuman libur sehari kan. Jadi planning hari Sabtu ini mau ngapain aja. Kayak misalnya mau me time dari jam segini ke segini, atau buat konten jam segini ke segini gitu. Hebat banget ya Kak Safira. Hebat banget. Selalu produktif terus setiap harinya. Walaupun di hari libur. Wah kak, tadi aku dengar nih kakak setiap hari ngoding nih. Iya, wow. Ada nggak sih kak tips and tricksnya nih kak untuk kita belajar ngoding gitu, untuk lancar bagaimana nih kak? Tips and trik ngoding yang pertama pastinya perkuat motivasinya dulu kan. Yang pertama karena kalau teman-teman nggak kuat dimotivasi pasti pas udah mulai capek buat ngoding udah berhenti, bukan passionku di sini kan. Pertama itu perkuat motivasi. Yang kedua, kalau misalnya lagi belajar ngoding pasti ada satu poin teman-teman itu stuck di video tutorial. Iya, betul kak. Dan akhirnya nggak bisa lepas dari video tutorial. Pas udah nggak nonton di video tutorial tiba-tiba bingung, aduh mau tulis apa ini kan. Kalau untuk hal seperti itu biasanya masih ada nggak sih dosen yang nyuruh nulis coding di kertas? Masih. Padahal itu ternyata berguna. Gimana ya, kalau manusia menulis itu secara otomatis apa yang dia tulis itu ada yang masuk di kepalanya. Jadi itu salah satu tips dari aku ketika belajar ngoding itu, biar nggak terpatok sama video tutorial. Jadi pas udah nontonin video tutorialnya, ditutup video tutorialnya, terus dicatat apa yang kita dapat dari video tutorial itu, terus diimplementasiin di codingan kita seperti itu. Kelihatannya simpel tapi susah susah. Untuk konsisten ya kak. Iya, tapi kalau misalnya udah konsisten pasti secara tidak langsung udah paham sih mau nulis apa. Misalnya untuk bagian root, untuk connection database pasti udah hafal. Nanti bakal jadi habits ya kak. Iya, jadi habits. Dari aku dengar nih ya, berarti kita harus memiliki satu metode belajar ya untuk diri sendiri. Ya aku dengar nih kayaknya Kak Safira kalau belajar harus menonton dulu baru kita mencoba menulisnya. Coba. Nah, Kak, ada nggak sih Kak selama kakak belajar pernah ketemuin nggak sih suka dukanya kakak saat lagi belajar, kayak aduh
mau nyerah aku deh. Lihat ini program kenapa error terus tidak kutemui, bahkan sudah kutonton lagi tutorial, tidak kutemui. Bagaimana tuh Kak? Ada nggak tuh ceritanya? Ya kalau begitu burnout ya itu Iya. artinya. Kalau burnout pasti setiap orang pernah alamin. Tapi caraku untuk menghindari burnout itu ya tinggalin codingannya. Tinggalin dulu, jangan solve di hari itu juga. Kayak bisa cari kegiatan lain selain ngoding kan, bisa cari kegiatan lain atau misalnya kayak nonton Netflix atau mungkin scroll TikTok, scroll IG lama-lama abis itu mungkin bisa tanya ke teman kita ChatGPT. Ya benar. Ya kan. ChatGPT walaupun tidak sepenuhnya menjelaskan error dari codingan, setidaknya bisa ngasih tahu dari apa sih step-step yang buat codingan kita ini error, tapi nggak sepenuhnya saran dari ChatGPT langsung plek ketiplek ke codingannya, tapi dipahami dulu apa maksud yang diberikan, terus habis itu diimplementasiin di codingannya gitu. Keren banget ya. Saya speechless mendengarnya ini. Pengalaman berharga apa yang kakak dapatkan selama belajar? Ataukah selama misalnya ada satu project nih, terus kakak kayak, aku berhasil nih. Rewards apa yang kakak berikan dalam diri kakak? Kalau kita ngerjain project gimana ya? Yang pertama pasti setiap orang pas mau ngerjain project yang pertama mikir duitnya dulu. Iya. Ya, ngerjain project untuk dapat duitnya. Kalau aku sendiri ngerjain project buat dapat pengalamannya, buat dapat ilmunya, terus kemudian hasilnya. Karena di bagian itu setelah akhirnya kita tahu kayak ngerjain suatu project kan pasti ada challenge baru atau mungkin ada fitur baru yang mungkin kita kerjakan untuk website. Nah itu dijadiin pengalaman buat kemudian ilmunya itu insya Allah bisa bermanfaat buat orang lain kan. Setelah itu baru deh hasilnya. Ya. Betul Jadi itu bisa suka dukanya ya, di bagian dukanya mungkin gara-gara codingan error itu bagian dukanya, terus untuk bagian sukanya ya dapat hasilnya. Oke, nah Kak, sekarang saya mau tanya nih, apakah Kakak punya apa ya? Tempat rekomendasi untuk belajar. Kalau tempat rekomendasi untuk belajar selain di website, mungkin teman-teman untuk bagian website tahu Web3 School, artikel, terus Stack Overflow. Semua orang pasti ke sana kalau misalnya codingannya error. Stack Overflow, terus Geek4Geeks itu untuk bagian website, terus untuk YouTube itu Sandika Gali pertama. Terus ada programmer zaman now, terus ada sekolah coding yang punyanya Kak Hilman kan orang Makassar juga, yaitu sekolah coding. Terus untuk sebenarnya dari sosial media kita juga bisa belajar sesederhana teman-teman itu nge-follow akun-akun yang sharing edukasi seputar IT juga. Jadi aku juga kadang belajar soal website itu dari sosial media, jadi nggak melulu lihat tutorial di YouTube ataupun artikel. Jadi kayak sesederhana nge-scroll sosial media ada info gimana cara kasih ke tengah div atau gimana kasih tengah tombol, gini caranya, ada cara mudahnya gitu. Sesimpel itu, tapi dibutuhkan oleh para web developer ya Kak. Nah Kak, saya mau tanya nih ya, kan banyak nih bahasa pemrograman di full stack developer. Apa saja sih bahasa pemrograman itu yang Kakak tahu? Oke. Untuk bahasa pemrograman sendiri, kalau bahasa pemrograman yang pertama kali saya pelajari itu C++ pastinya. Untuk bagian dunia perkuliahan pasti yang pertama diajarin itu C++. Kemudian ada bahasa Pascal dulu dipelajari, padahal itu sudah zaman dulu sekali. Terus kemudian akhirnya untuk mantapin
langkah di website itu pas belajar PHP. Pas belajar PHP terus belajar lagi, kemudian PHP pelajarin frameworknya lagi seperti di Laravel, terus akhirnya upgrade lagi belajar di bagian React, habis itu upgrade lagi untuk saat ini lagi belajar di Next.js di bagian Next ya. Kebetulan ya Kak, saya kan sedang ini sementara belajar tentang website juga. Nah sekarang itu saya lagi belajar tentang Laravel. Saya sudah nonton juga videonya yang Kakak rekomendasikan tadi, Kak Sandika. Di situ dia bahas tentang Laravel. Di situ ada Laravel yang terbarunya. Menurut Kakak itu bagus untuk pemula atau bagaimana Kak? Kalau misalnya Laravel itu bagus untuk pemula asalkan teman-teman itu udah benar-benar paham di bagian PHP-nya. Ya karena kalau misalnya Langsung ke Laravel mau ya? langsung terjun ke framework padahal dari basicnya aja belum paham, itu pasti bakal susah untuk dipahamin. Jadi saranku itu pelajarin yang natif dulu, baru kemudian lanjut ke frameworknya. Ya karena kan harus sesuai step. Kalau misalnya untuk beginner itu HTML, CSS, JS dulu. Terus naik satu tingkat untuk milih bahasa pemrograman, kemudian PHP, terus naik satu tingkat lagi belajar frameworknya. Jadi harus sesuai stepnya karena kalau enggak pasti bakal bingung ini ngambilnya di mana, betul, ini Kak. routingnya gimana, kayak gitu. Kan kembali lagi nih Kak, kan saya sedang belajar juga tentang website. Tapi awal-awal itu saya sangat semangat nih Kak belajar website, tapi di tengah materinya kan agak kesulitan ya. Jadi kayak motivasi saya itu kayak agak turun. Nah, wah, kayaknya saya enggak cocok nih di website. Bagaimana sih Kak cara kembali agar saya bisa kembali ke motivasi awal? Ya supaya kan balik lagi, pertama itu jangan terlalu terpaku sama video tutorial. Betul Kak, kan? saya sudah terjebak Ya, di situ jadi Kak. kalau misalnya teman-teman ngerasa mulai udah kayak capek, udah diberhentiin dulu video tutorialnya, terus coba mulai dari yang udah dinonton dari awal kan, terus habis itu dipraktekin apa aja yang udah dipelajarin, jangan langsung mau nyelesain semua. Jadi dibagi per section, mau belajar apa, misalnya untuk per 30 menit mau belajar tentang login, per 30 menit lagi mau belajar tentang sidebarnya, per 30 menit lagi mau belajar tentang bagian administrator loginnya, mulai dari user sama adminnya. Jadi gak langsung satu project diselesain. Ya, Dikasih langsung ini, timeline per berapa sectionnya itu, habis itu teman-teman berhenti buat kemudian dipraktekin apa yang udah dipelajarin tadi. Karena setelah misalnya websitenya itu udah jadi, pasti jadi kebanggaan tersendiri pas proyekan tuh selesai sampai akhir. Jadi nggak langsung mau Langsung diselesain belajar satu, semuanya, iya betul. semua, nggak semua langsung dipelajarin. Kayak capek sendiri Iya. gitu Kak. Kayak gitu. Boleh nih Kak kasih saran dan tips untuk teman-teman di luar sana, terkhususnya perempuan nih Kak, bagaimana menjadi seorang full stack developer? Oke, mungkin untuk saran buat teman-teman terkhususnya yang mau terjun di bagian full stack web developer ini, saya tahu belajar ngoding itu susah, makanya yang pertama itu perkuat motivasinya, kemudian yang namanya perempuan itu harus benar-benar disibukin sama ilmu. Iya, karena ketika teman-teman cuman ngandalin cantik aja itu nggak cukup, itu benar-benar harus cantik, baik itu dari mukanya ataupun dari pengetahuannya. Ya itu katanya Wadia Yunda sih. Ya yes, itu yang pertama. Kemudian
improve pengalaman semaksimal mungkin, karena pengalaman itu sebenarnya berkah tersembunyi buat teman-teman kemudian membandingkan diri teman-teman yang lama ketika akhirnya belajar tentang web developer ini gitu. Jadi kakak ini belajar setiap hari. Nggak setiap hari juga sih. Saya kalau misalnya setiap hari kayak saya sudah pusing deh mau jadi Kak Safira. Aduh, makanya itu belajar jangan tiap hari juga, butuh me time juga. Diseimbangkan antara belajar sama me time. Kalau saya nih ya kak, kan kalau sudah konsisten nih belajar, tapi besoknya stop nih belajar, besoknya keterusan nggak belajar kak, jadi makanya yang materi kemarin itu dilupa, jadi kayak kembali lagi ke awal begitu terus kak sampai sekarang. Ada gak kayak saran lagi nih kak untuk saya? Itu sebenarnya pelajaran kelupaan karena nggak dicatat. Iya kak. Ya kan? Iya betul. Ya makanya tips belajar dari saya itu, setelah mempelajari sesuatu coba berhentiin belajarnya, habis itu catat di buku apa aja yang udah didapat, habis itu bisa dibaca kembali catatannya, terus diimplementasiin hasil pelajarannya seperti itu. Ya itu kalau mau dilihat sebenarnya di tasku sendiri ada buku catatan, bahkan tadi pas sebelum kesini sempat belajar tentang SEO kan, SEO website itu sempat dicatat juga, habis itu baca, udah me time. Insya Allah. Selanjutnya nih kak, Kak Safira kan kita tahu di bidang web developer itu terus berkembang nih kak. Nah, kakak sekarang sedang belajar mendalami teknologi baru atau framework apa nih kak? Untuk teknologi baru saat ini lagi belajar untuk Next.js sih. Iya. Saya dengar HTML CSS saja tuh udah pusing kayaknya, apalagi JavaScript ya. HTML-nya saya tek-teknya itu Iya. itu masih sangat dasar, belum lagi ke ini Iya, ya, itu masih dasar, belum kalau ya ke bahasa-bahasa pemrograman lain. iya belum masuk ke bahasa pemrograman yang lain. Kayak temanku udah ada Stres yang duluan. sampai belajar di ASP.NET, ya Allah, Wow, itu itu apa? ada sampai belajar Spring Boot, susah. Berarti menjadi full stack developer itu berarti banyak sekali peluang ya kak di Iya. dalam pekerjaannya. Selain banyak peluang, terus dapat relasi juga, selain itu dapat cuannya juga. Incar ya, di spill ini Itu cuannya diincar. kalau dikit. Dapat cuannya juga dan dapat capeknya juga. Wah, tapi kan terbayarkan ya Iya. oleh cuannya kak. Iya, insya Allah terbayar. Kayaknya kalau kita di full stack developer kayaknya lebih menggunakan otak ya dibanding harus badan gitu. Wah, Kayaknya harus seimbang deh. iya harus seimbang. Iya. Karena kalau dipaksain belajar juga Bawa pasti badan capek, iya, ya. badan capek. Akhirnya jadi penyakit juga Iya, kalau terlalu betul, paksa. Oke, kayaknya udah nggak kerasa banget ini, udah lama banget nih kita baku bincang-bincang sama Kak Safira dan banyak banget ilmu dan tips-tips and trik untuk menjadi full stack developer. Dan apalagi menjadi full stack developer itu banyak sekali loh peluang kerjanya, dan apalagi menghasilkan cuan yang banyak. Itu kayaknya pembahasan nanti belakang aja ya untuk cuannya. Cuannya boleh bisa juga saja ya teman-teman. Nah Kak, kira-kira ada nggak nih Kak pesan dan saran untuk kita dan juga untuk para pendengar yang lainnya? Oke, pesan aku jangan apa ya, jangan bosan kalau soal mencari ilmu baru, khususnya perempuan. Tadi aku udah bilang perempuan itu harus disebutin sama ilmu, kalau enggak mereka pasti bakal terbawa pikiran sama perasaannya. Iya. Perempuan sangat baper. Safira 2024. Quotes kayak quotes deh. Not banget ya, harus dicatat notnya. Ya, selain itu perkuat motivasi belajar dan banyakin pengalaman, karena dari pengalaman itu akhirnya teman-teman belajar lagi dari kesalahan-kesalahan yang udah ada. Itu sih.
sangat bermakna sekali ya. Saya merasa terpikirkan nih, terbuka mulai pikiran saya. Wah, kalau gitu terima kasih banget loh Kak udah bisa menyempatkan hadir di hari ini dan memberi kita semua edukatif dan juga pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Nah, untuk bagi kalian Sobat Citizen, jangan lupa ya untuk tontonin terus episode kita kali ini dan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Safira. Apa tuh Kak? Boleh dong Kak kasih tahu nih. Safira Marwate. TikToknya juga Kak, TikTok. Oh ya, TikToknya sama. Dan juga jangan lupa untuk tontonin terus ya dan like-likein, oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share YouTube Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Karena kenapa? Karena bakal nanti ada episode-episode menarik selanjutnya yang harus kalian tonton dan juga pasti banyak sekali edukatifnya. So, kalau itu kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi SI Podcast mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.